tadi ada inklusi, ya sekolah inklusi, kemudian sekolah swasta gratis, kemudian ada sumbangan sukarela dan sebagainya. Dan semuanya sebenarnya sudah terjawab oleh Romo Budianto. Saya berharap demikian Bapak Ibu. Kalau Dewan Pendidikan PGRI ini kebetulan ada PGRI juga, ada MKKS ya. Ini kan sebenarnya partner ya, mitranya Dinas Pendidikan. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Bapak Ketua ya, Dewan Pendidikan. Harapan kami nanti Pak Budianto dan pengurus Dewan Pendidikan justru nanti bisa lebih mengembangkan saya Pak. Kalau perlu banyak mengadakan koordinasi di level nasional ya, dengan PGRI nanti Pak, memberikan masukan-masukan ke pihak kementerian supaya tadi yang disampaikan Pak Budi, kebijakan hulu begitu ya, benar-benar bisa responsif, bottom up, sehingga ketika membuat kebijakan benar-benar efektif ya, bisa dilaksanakan sampai di tingkat bawah. Beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya, termasuk tadi dari Pak Dian ada pungutan sumbangan sukarela, ini boleh atau tidak? Sampai saat ini kebijakan Dinas Pendidikan tidak memperbolehkan pungutan di satuan-satuan pendidikan, sehingga sangat mustahil kami membuat edaran ya, tidak mungkin karena memang kebijakan dari pemerintah pusat tidak diperbolehkan melakukan pungutan di satuan pendidikan. Tapi Bapak Ibu perlu perso juga bahwa di beberapa regulasi mulai dari Undang-Undang Sisdiknas itu ada klausul yang menjelaskan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk bisa berpartisipasi. Ada Pak. Ya. Tapi ketika ada upaya-upaya masyarakat untuk melakukan partisipasi, di situ akhirnya juga muncul masalah. Jadi boleh atau tidak sih? 100 orang tua yang mau berpartisipasi, tapi ada satu yang tidak setuju, itu ya jadi masalah. Padahal sebenarnya sudah diatur dalam regulasi bahwa partisipasi masyarakat ini juga sangat dimungkinkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah ini yang perlu diluruskan juga. Sebenarnya kebijakan pemerintah ini seperti apa? Munculnya paguyuban ini kan sebenarnya bentuk partisipasi loh, bentuk sukarela dari masyarakat ya, yang sampai hari ini tidak diatur legalitasnya oleh regulasi kan Pak. Tapi ini bentuk partisipasi masyarakat. Bos dari sekolah ketika di Arkas tidak diusulkan, tidak mungkin untuk membiayai permasalahan yang tiba-tiba muncul. Ya, contoh kecil untuk membiayai servis AC. Gitu ya. Kalau di Arkas tidak dianggarkan, ya, atau dianggarkan dan tidak cukup, ya, tidak mungkin bos itu untuk membiayai servis AC. Gitu. Tapi ketika muncul partisipasi dari masyarakat dalam kelompok paguyuban, yang sebenarnya tujuannya baik untuk anaknya sendiri, belajarnya nyaman. Tapi ada satu orang tua yang tidak setuju Pak, jadi masalah. Ya. Ada 30 orang tua yang iuran untuk servis AC. Ya sebenarnya mereka sukarela. Tapi ada satu yang tidak setuju laporan ke Dinas Pendidikan, ya jadi masalah. Nah ini yang perlu disuarakan. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan sekolah inklusi, termasuk juga terkait dengan kurikulum bahasa Inggris. Ya, sejauh mana kesiapan Dinas Pendidikan? Ya mau nggak mau kita harus siap Pak. Ya kalau sudah ada kebijakan 2027 kurikulum bahasa Inggris sudah harus diajarkan di sekolah dasar. Ya kita harus langsung berproses Bapak Ibu sekalian. Dan saya sampaikan ke teman-teman, anggaran Dinas Pendidikan ya ini terbatas ya, sebagian besar untuk gaji guru, yang lain untuk infrastruktur, untuk operasional dan sebagainya.
Saya sampaikan pada teman-teman, prioritaskan dulu untuk SDM. Ya, kebutuhan apa yang perlu kita cukupi untuk SDM? Pelatihan guru-guru inklusi, pelatihan guru-guru untuk bahasa Inggris. Ini kami prioritaskan dulu, Bapak Ibu. Ya, kalau kira-kira sudah cukup, ya sudah layak, baru bergeser ke infrastruktur. Makanya Bapak Ibu. Tapi SDM ini kami jadikan prioritas. Kemudian untuk penyebaran sekolah gratis yang belum merata atau turun, Pak. Jadi Bapak Ibu, kami juga sekali lagi mohon Dewan Pendidikan PGRI ketika ada kebijakan dinas pendidikan yang saat ini belum pas begitu ya, monggo bisa diberikan masukan, termasuk diberikan evaluasi. Ya, contoh misalkan sekolah gratis. Tadi saya sepakat Pak, ada yang menyampaikan sekolah gratis ini siswa mampu maupun tidak mampu jadi satu. Ya. Dan sekarang ini sudah berkembang pendapat program sekolah swasta gratis menjadikan sekolah yang sehat jadi sakit. Nah ini sepertinya juga perlu evaluasi Bapak Ibu. Apakah masih perlu dilanjutkan atau dirubah konsepnya? Ya, dari sekolah swasta gratis menjadi beasiswa miskin, ya, atau sekolah untuk beasiswa untuk siswa miskin. Nah ini yang perlu dievaluasi Bapak Ibu, sehingga tidak menjadikan sekolah yang selama ini sehat menjadi sakit. Ya, termasuk tadi yang saya matur, harapan kami Dewan Pendidikan Kota Semarang bisa berkolaborasi lebih luas lagi dengan jajaran di level provinsi atau pusat, ya, bersama PGRI untuk menyuarakan atau memberikan rekomendasi kebijakan pihak kementerian, sehingga ketika Permendikbud ini ditetapkan sudah benar-benar efektif diterapkan sampai tingkat bawah. Mengatur Bapak Ibu. Terus yang lain-lain saya kira sudah dijawab oleh Pak Budi, matur Pak Budi. Kalau tadi istrinya Pak Imron kesulitan buat SPJ atau bahkan Pak Imron, Pak tinggal tidur gitu. Harusnya dibantu Pak Budi. Oke, saya kira itu matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, diskusi kita berakhir dan semoga bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Ke depan dunia pendidikan kita menjadi semakin hebat dan semakin baik. Pak Bambang, terima kasih sekali pada malam hari ini sudah berkenan untuk memberikan banyak kepada kami sehingga mengubah semangat kami untuk lebih bisa bekerja dengan lebih hebat lagi. Dan untuk itu mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat apabila nanti Bapak masih ada tugas yang lain, Bapak bisa untuk meninggalkan kami. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita tutup untuk sesi diskusi yang pertama dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi yang kedua internal ya. Jadi nanti diskusinya adalah diskusi internal. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak-Bapak undangan yang telah bersama dengan kami di dalam diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mungkin mundur dan Bapak Ibu tamu undangan, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan sebelum mundur, monggo dipersilakan untuk cafe break terlebih dahulu. Ada Pekan Rundi di sana, ya Pak Bambang, nanti sebelum dilanjutkan sesi kedua dengan Bapak Ketua. Gitu deh, monggo kita foto bersama terlebih dahulu. Nanti sambil Pekan Rundi dan Salatiga, gitu. Salatiga.